adik-adik ada di rumah, shalom. Wah, nggak kerasa nih, hari ini udah hari Minggu lagi. Dan hari ini kita mau sekolah minggu. Walaupun dari rumah tetap semangat ya adik-adik. Nah, tapi hari ini nih, jadi nggak mau sendiri sekolah minggunya. Aku mau ditemenin sama anak-anak sekolah minggu yang cantik-cantik dan kece-kece. Yang pasti nih, kalau mau sekolah minggu itu udah mandi dulu ya. Nih kita panggil ya. Ini udah mandi nih, Cila. Nih, Cila nih ya. Kita tanya nih. Lihat nih. Sini, Dek. Sini, Dek. Udah cantik badai. Cakep. Olivia. Ting, 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 ting. Wah, udah make up. Ke salon dulu deh. Dadah. Shalom. Yang terakhir nih. Enggak, yang terakhir. Yang ketiga. Regina Elvoreta Amaris. Yang punya ini. Hotel. Ya kan? Dadah. Bilang shalom, teman-teman. Nah, yang terakhir. Ini pasti dia terlambat nih sekolah minggunya nih. Datangnya telat nih. Jam segini belum datang. Udah 9:30 soalnya. Tuh kan, baru datang kan. Dia kan. Kakak Esa. Kak, dadah dong, Kak. Dia baru datang nih. Nah, udah siap semuanya? Udah siap? Kita mau olahraga. Kita mau jalan serta Tuhan Yesus. Udah siap? Yang di rumah jangan mau kalah. Harus tetap pakai gaya. Nih, Cil, geseran sini deh nanti. Iya, Oli, iya, sana nggak apa-apa. Kita mau jalan serta Yesus. Oke, ada siapa yang di rumah? Kita olahraga ya. Are you ready? Kok nggak ada bilang yes dong? Are you ready? Yes, kok kenceng. Are you ready? Yes. Oke, yuk, mulai. Gerak dong. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Serta Yesus selamanya. Lagi dong. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Tadi kita udah ya jalan serta Tuhan. Jadi kita sekarang nih adik-adik udah siap? Kita mau mendaki ke Bukit Sion. Wow, mumpung lagi di tengah sawah kan? Kita mau mendaki-daki. Siap? Siap? Hei, siap? Siap! Semangat dong, lihat ke kamera jangan lupa. Oke. Ya, siap ku mendaki ke Bukit Sion. Ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion. Ku jalani. Bergandengan tangan dong. Hey, haleluya, hey, haleluya. Ku jalani bersama-sama. Haleluya, hey, haleluya. Bergandengan tangan. Sekali lagi. Ku mendaki ke Bukit Sion. Ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion. Ku jalani bergandeng. Angkat tangannya yuk. Haleluya, haleluya. Ku jalani bersama-sama. Haleluya, haleluya. Bergandengan tangan, bergandeng tangan. Ku jalani bergandeng tangan. Yang
Halo, shalom. Apa kabar adik-adik semua? Puji Tuhan, Kak Linda percaya bahwa pagi hari ini kita semua dalam keadaan baik, amin. Ya, hari ini siapa yang sudah siap? Kak Linda percaya tadi waktu mendengarkan pujian, sudah mempersiapkan hati dari pertama untuk memuji Tuhan. Dan saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dulu ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tidak ada yang bermain-main, semuanya lipat tangan dan tutup mata ya. Kita berdoa, nanti Kak Linda mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami senang Tuhan karena kami bisa sekolah minggu kembali. Walaupun kami di rumah kami masing-masing, tapi kami bersyukur kami tetap bisa mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik kami semuanya yang ada di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan yang menolong, memberikan pengertian buat kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, Kak Linda sudah berdoa. Haleluya, amin, amin. Ada yang masih ingat cerita firman Tuhan minggu yang kemarin? Iya, pasti masih ingat ya. Ada yang tidak mengerjakan tugas? Kak Linda mau mulai minggu ini kita mau lebih semangat lagi mengerjakan tugas yang diberikan kakak-kakak ya. Kemarin ada yang dapat hadiah pensil, ada yang dapat hadiah jepitan rambut ya. Pasti senang ya. Nah, nanti akan ada lagi ya. Akan ada lagi bingkisan-bingkisan, akan ada lagi hadiah-hadiah. Pokoknya adik-adik harus semangat ya, harus semangat untuk mengerjakan tugas-tugas yang dikasihkan oleh kakak-kakak guru kita ya. Masih tetap ada di rumah masing-masing kan. Kalau kita masih di rumah, kita nggak boleh marah-marah, bosen di rumah ya. Tapi kita harus tetap semangat ya, walaupun kita masih ada di rumah kita masing-masing. Nah, pagi ini Kak Linda mau cerita tentang seorang yang bernama Filipus ya. Judulnya itu Sida-sida dari Ethiopia. Tapi Kak Linda kasih judul itu yaitu mendengarkan dan melakukan. Nah, siapa di sini yang suka mendengarkan perintah dari mama, apa papa atau kakak? Siapa yang suka mendengarkan? Angkat tangan. Iya, pasti ada ya, suka mendengarkan, tapi melakukan enggak? Iya, melakukan. Iya, melakukan. Harus melakukan. Kak Linda mau cerita tentang seorang anak Tuhan yang mendengarkan dan dia juga mau melakukan. Namanya Filipus. Kalau kita baca tadi di Kisah Para Rasul, kita akan buka ya. Ya. Nah, cerita dari firman Tuhan itu Kak Linda mau baca di Yakobus 4 ayat 17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berbuat dosa. Ada seorang yang bernama Filipus. Siapa adik-adik? Filipus ya. Dia bertemu dengan malaikat pada saat itu. Dan malaikat bilang begini, Filipus, kamu pergi kepada seorang yang ada di Yerusalem. Dia mau pulang dan saat ini dia sedang membaca firman Tuhan dan dia membutuhkan pertolonganmu ya, membutuhkan pertolonganmu. Lalu Filipus bilang, siapa dia Tuhan? Dan malaikat itu bicara, pokoknya kamu datengin aja ya, dia sedang membaca firman Tuhan. Lalu Filipus datang ya. Filipus datang ke mana? Ke tempat orang tersebut dan dia sedang melihat seorang namanya Sida-sida dari Ethiopia. Dia sedang membaca firman Tuhan. Kita bisa buka nanti di Kisah Para Rasul 8 ya, ayat 26 ya, ayat 26 sampai 40 ya. Di situ diceritakan bahwa Filipus bertemu dengan malaikat dan apa yang terjadi, malaikat memerintahkan Filipus untuk bertemu dengan Sida-sida itu.
dan dia melihat. Lalu kedengaranlah seorang yang sedang membaca firman Tuhan. Terus dia datengin dia. Bapak tahu nggak artinya yang Bapak sedang baca? Terus sida-sida dari Ethiopia ini bilang gini, saya nggak tahu, saya sedang yang saya baca ini, katanya. Loh, kok Bapak nggak tahu? Iya, kan nggak ada yang membimbing saya, kata yang sida-sida itu. Terus Filipus bilang gini, ya udah. Terus Filipus menjelaskan apa yang dibaca oleh Bapak tersebut sambil mereka naik kereta. Di sini siapa yang suka naik kereta setiap hari? Iya, ada nggak kereta? Pernah lihat kereta nggak? Ya, keretanya bukan kayak kereta api, tapi keretanya itu untuk membawa pada zaman dahulu, untuk membawa pembesar-pembesar ke suatu daerah tertentu. Nah, waktu itu si sida-sida dari Ethiopia ini sedang ke Yerusalem, mereka beribadah pada hari perayaan ya. Tapi biasanya sida-sida dari Ethiopia ini nggak dapat tempat khusus di Yerusalem. Mereka ada tempat-tempat khusus selain daripada orang-orang Yerusalem untuk beribadah ya. Dan ketika itu dia bilang, ya udah, nggak apa-apa, kamu bimbing saya. Dan Filipus membimbing sida-sida dari Ethiopia itu menjelaskan apa yang sida-sida itu sedang baca. Dia menjelaskan itu dari kitab Yesaya, dan dia menjelaskan bahwa itu tentang Tuhan Yesus ya, tentang Tuhan Yesus. Dan ketika keretanya tuk 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 tuk, mereka bertemu, ada di situ ada air. Lalu sida-sida dari Ethiopia ini bilang kepada Filipus, saya mau dibaptis. Setelah dijelaskan oleh Filipus, dia mau dibaptis. Mau dibaptis sama siapa? Sama Filipus. Lalu Filipus dan sida-sida dari Ethiopia ini masuk ke dalam air. Lalu sida-sida ini dibaptis. Ya, dibaptis. Kalau yang anak sekolah minggu belum dibaptis, nanti kalau sudah mulai kelas tunas remaja dan remaja mulai nanti akan dibaptis ya. Nah, di sini sida-sida Ethiopia ini ketika diselamkan ke dalam air, ketika dibaptis ke dalam air, dan ketika dia muncul dari air, sida-sida dari Ethiopia ini merasa senang sekali. Kenapa? Karena dia sudah menerima Yesus, dia sudah dibaptis ya. Selama ini dia tahu firman Tuhan, tapi dia nggak mengerti artinya ya. Dia tidak mengerti artinya. Dan apa yang terjadi ketika itu, tiba-tiba Filipus dibawa ya oleh Roh menghilang ya. Sida-sida dari Ethiopia itu tidak melihat lagi Filipus, tapi dia pulang ke daerahnya, ke daerah Gaza. Nah, di sini Kalinda mau jelaskan, kalau kita mendengar, kita mendapatkan perintah, kita mau belajar seperti siapa tadi? Siapa? Filipus. Ya, kita mau belajar seperti Filipus. Ketika kita mendengar, kita harus melakukan. Kalau Kalinda bilang nih, baca firman Tuhan. Mendengar nggak? Mendengar, tapi kita juga harus melakukan. Iya. Siapa di sini yang pegang Alkitab? Ada nggak pegang HP? Ya, yang penting ada Alkitabnya ya. Kalau guru-guru atau kakak-kakak sedang mendengar bercerita tentang firman Tuhan, harus buka Alkitab. Itu tandanya kita mendengar, kita juga harus melakukan ya. Apa yang diperintahkan mama papa kita mendengar, kita juga harus melakukan. Apalagi disuruh oleh Tuhan. Kadang-kadang banyak teman-teman kita yang nggak ngerti siapa sih Yesus itu. Kok kamu tuh bisa sih punya Tuhan Yesus? Saya kok nggak tahu sih. Nah, adik-adik harus menjelaskan. Siapa yang mau menjelaskan ke teman-temannya? Siapa ya? Iya, ada yang angkat tangan. Waduh, semua angkat tangan. Hebat, Kalinda seneng deh kalau semuanya mau lakukan firman Tuhan. Tuhan mau apa? Tuhan bilang nggak boleh berantem. Iya, nggak boleh berantem sama kakak, nggak boleh berantem sama cici, nggak boleh berantem sama adik. Kokoh, dilakukan nggak? Mendengar, tapi harus dilakukan. Tidak boleh berbohong, harus dilakukan ya. Pokoknya kalau kita mendengar firman Tuhan, mendengarkan perintah, mendengarkan nasihat, kita harus melakukan. Seperti Filipus, dia melakukan, dan akhirnya apa?
sida-sida dari Ethiopia ini menjadi orang yang luar biasa ya. Walaupun Filipus tidak melihat kemudian orang ini berbuat apa, tetapi sida-sida dari Ethiopia mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Luar biasa ya, kita semua mau dipakai Tuhan, amin. Iya. Nah, Kak Linda mau kasih tugas. Ayat hafalannya di Yakobus 4 ayat 17 ya. Yakobus 4 ayat 17. Jangan lupa ya, ayat hafalannya juga dikirim lewat WhatsApp ya. Nanti mama, papa, koko ya, cici, adik, pokoknya yang bisa ngerekam suruh ngerekamin ya. Terus dikirim deh ke grup ya. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, ini untuk semua harus dihafalin ya. Terus tugasnya yang untuk kelas kecil sampai pratama. Kelas pratama itu kelasnya siapa ya? Regina, Kesia, Hana ya. Dari kelasnya Oli, Juan, Eben ya sampai kelasnya kelas pratama ya. Itu tugasnya ada 2. Siapakah yang diperintahkan malaikat untuk menemui sida-sida? Diisi ya. Nomor 1 siapa? Yang kedua, terdapat di kitab apakah cerita sekolah minggu hari ini? Tuliskan kitabnya apa, pasal berapa, terus ayatnya dari ayat berapa sampai ke berapa. Itu aja tugasnya. Jangan lupa dikirim ya. Terus yang gede, yang Madia ini menurut Kak Linda sudah hebat ya. Ini tugasnya ya. Ini tugasnya Madia sampai tunas remaja ya. Kelasnya Cisusi ya, kelasnya Kakak Oma Bude Prima sampai kelas Cisusi. Ini tugasnya ya. Temukan kata yang tepat, ditulis jawabannya, terus dikirim. Jangan lupa ya, Kak Linda minta semuanya aktif, semuanya harus mengirimkan tugas ya. Ini saja puji Tuhan, cerita firman Tuhan pagi ini tentang sida-sida dari Ethiopia ya. Bagaimana Filipus menjadi berkat bagi sida-sida ini karena dia mendengarkan dan dia juga melakukan. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Biarlah Tuhan saat pagi hari ini kami menjadi anak-anak yang mau mendengarkan. Dan bukan hanya mendengarkan Tuhan, tetapi kami juga harus melakukannya Tuhan. Melakukan perintah Tuhan untuk kami mengasihi, untuk kami berbuat baik, bahkan untuk kami mau memberitakan Injil Tuhan kepada semua orang yang membutuhkan ya Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu yang melayani Engkau Tuhan. Ini hidup kami Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan.